Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Ida Pratama, guru dan guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali materi di kelas 12 tentang peluang atau probabilitas. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang peluang sampel dan kejadian. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang peluang sebuah kejadian. Langsung saja akan saya jelaskan apa itu peluang. Nah, apa sih peluang? Peluang atau nilai kemungkinan, ya. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ya, atau ruang sampel. Jadi peluang itu banyaknya kejadian yang diharapkan dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ya. Itu peluang harapan kejadian harapan dan yang akan muncul itu berapa. Nah, bila banyaknya kejadian yang diharapkan muncul itu dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel itu dinotasikan dengan NS, maka rumus peluangnya adalah ini PA sama dengan NA dibagi NS, ya. Jadi peluang itu adalah NA banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Langsung saja akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Nanti ada peluang dan ada juga komplement sebuah kejadian. Jadi kebalikan dari peluang yang akan dicarikan. Nah, nanti kali ini saya akan mencoba untuk ke peluangnya dulu lebih dahulu. Contoh ke peluangnya dulu. Nah, contoh peluang di sini akan saya sediakan tiga contoh peluang. Yang pertama, nah, contoh yang pertama itu peluang munculnya muka dadu angka 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah berapa? Kira-kira seperti apakah penyelesaiannya? Nah, N5-nya adalah satu. Ya, peluang mana dadu. Satu mana dadu itu adalah N untuk munculnya angka dadu adalah 5 dan NS-nya adalah 1 sampai 6, ya. Itu. Jadi sampelnya dadu itu kan ada 1 sampai 6. Sedangkan peluang munculnya angka 5 itu adalah satu kali mungkin muncul. Maka peluangnya P5 itu sama dengan N5 dibagi NS-nya. Maka hasilnya 1/6. Itu contoh peluang munculnya muka dadu nomor 5 pada sebuah dadu satu kali, ya, pelemparan satu kali. Nah, ini. Jadi NS dadu itu adalah 6 karena satu buah dadu dan peluang munculnya angka 5 itu adalah satu kali. Maka peluangnya adalah 1/6 atau 1/6. Peluangnya adalah 1/6. Contoh yang kedua, dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah berapa? Nah, di sebuah kantong itu ada 4 merah dan 3 biru. Berarti jumlah kelerengnya, ya. Nah, ini peluang kejadian munculnya kelereng merah itu adalah 4 karena ada 4 kelereng merah. Maka N merahnya adalah 4. Sedangkan kejadian yang muncul itu adalah 7. Itu 4 merah dan 3 biru karena di dalam kantong itu ada 3 biru dan 4 merah. Maka NS-nya adalah 7. Nah, setelah itu, maka peluang terambilnya satu merah, ya, peluang sebuah kelereng diambil dan maka peluang terambilnya kelereng merah itu adalah nah, N merahnya dibagi NS-nya. N merahnya adalah 4, NS-nya adalah 7. Ya, di sini kenapa kok 7? Karena di satu kantong itu ada 4 merah dan 3 biru. Sedangkan eh, peluang munculnya merahnya, kejadian munculnya kelereng merah itu 4 4 4 ada 4 kali 4 kemungkinan, ya, ada 4 kemungkinan. Maka N merahnya adalah 4. Jadi peluang kelereng merah yang terambil itu adalah 4 per 4 per
7. Oke, sebentar untuk contoh soal ketiganya. Saya cek ininya dulu. Oke, bentar, ini belum saya itu kan. Saya animasikan dulu ya. Oke, langsung saya lanjutkan. Oke, ini belum saya tuh. Sebentar, nomor 7. Oke, saya coba cek lagi ya. Oh, ini belum satu. Oke, ini itu masuk ke 27. Oke, ini hmm, ini yang masuk ke sini. Oke, yuk kita lanjutkan contoh ketiga. Oke, contoh ketiga. Dalam sebuah kantong terdapat 7 merah dan 3 biru. Bila 3 buah merah, 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluangnya terambilnya merah adalah, nah, di sini ada 7 merah dan 3 biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka terambilnya kelereng merah itu berapa? Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Oke, banyaknya kelerengnya adalah 10 karena ada 7 dan 7 merah dan 3 biru. Dengan banyak cara mengambil itu 3. 3 dari 10 berarti, nah kan banyak yang diambil adalah 3. 3 merah berarti kan 10 C3. 10 C3. Nah, pakainya kombinasi. Berarti pakai kombinasi, berarti akan menjadi rumusnya adalah 10. Nanti ini belum keluar. Nah, ini saya ulangi lagi lah. Ulangi lagi karena ini animasinya ada yang keliru. Oke, ini animasinya saya perbaiki dulu. Oke, sampai sini. Oke, oke, sebentar saya cek lagi. Nah, ini belum masuk. Masukkan ke sini dulu. Nah, ini kayaknya udah. Oke, saya lanjutkan ya tadi ya. Oke, sampai ke penjelasan. Nah, di sini. Nah, di sini 10C3 adalah 10 faktorial pakainya kombinasi karena 3 peluang merahnya, kejadian merahnya kan kita nggak bisa menjabarkan dengan jelas ya, tidak ada urutannya, maka kita pakainya kombinasi 10 faktorial dibagi 3 faktorial karena diambilnya 3 dikalikan 10 dari jumlah semuanya dikurangi 3 yang akan diambil, maka saya 10 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, berarti sama dengannya adalah ini. Oke, sebentar, ada yang keliru lagi ternyata. Nah, ininya nggak masuk. Ini masuk ke 9 dulu. Oke, yuk kita ulangi lagi penjelasannya. Tadi sampai sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. 10 kali karena 10 faktorial. Nah, 10 faktorial itu adalah 10 kali, oh ini ada yang keliru lagi.
turun ke 30 sampai 25-nya itu masuk ke 13. Nah, oke. Ya, oke, kita jelaskan. Oke, saya ulangi ya. Penjelasan tentang contoh soal ketiga. Nah, di sini 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah, kenapa di sini cuma seperti ini? Karena apa? 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 dikali 7 faktorial. Nah, 7 faktorialnya dihapus. Misalkan kayak gini. Nanti saya butuh itu. Nah, ini di sini itu kan sama dengannya menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Nah, dibaginya 3 faktorial dikali 7 faktorial. Oke, ini saya nggak pakai pentap jadi nggak terlalu bagus. Oke, nah jadi ini 7 faktorialnya kita coret. Maka hasilnya 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3. Nah, ini akan kita coret-coret. Ya kok ikutan sih. Oke, saya ulangi lagi. Ini ada yang nggak ikut ternyata. Nah, ini itu masuk ke sini. Oke, coba dulu. Oke, ininya turun. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Tadi animasinya biar jelas ya. Oke, sampai sini. Nah, sampai sini itu apa? Coret dengan nah ini. Nah, ini itu adalah 8 bagi 2 4, 9 bagi 3 itu 3. Maka kayak gini. Hasilnya adalah 4 kali 3 kali 10. Sedangkan banyak cara mengambil 3 dari 7. 3 dari 7. Kenapa kok 3 dari 7? Itu adalah mengambil 3 buah kelereng dari 7 merah. Ya, ngambil 3 buah kelereng dari 7 merah. Maka NA-nya 7C3. Maka saya 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 7 dikurangi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 7 kali dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kenapa kok hasilnya seperti ini? Karena 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya kita bagi jadinya seperti ini. Nah, maka akan ketemu 6 bagi 6, 1 berarti 5 kali 7. Itu adalah NA-nya adalah 5 kali 7. Nah, terus peluang mengambil 3 kelereng, ya 3 kelereng merah sekaligus adalah PA dari 5 kali 7 dari sini, ya penganjurnya mengambil 3 merah dari 7 buah merah dibagi banyaknya cara mengambil 3 buah kelereng dari 10 kelereng. Maka ini akan kita coret 2, maka jadinya 7 dibagi 24. Maka hasilnya adalah ini. Peluang mengambilnya 3 kelereng merah sekaligus adalah 7 per 24. Oke, itu contoh ketiga dari sebuah peluang. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang komplement kejadian. Komplement kejadian itu adalah kebalikan dari sebuah peluang yang akan dicari. Nah, ini ya. Nilai suatu peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Di 0 antara peluang
sampai dengan 1. Ini peluangnya tengah-tengah antara 1 sampai dari 0 sampai 1 itu nilai sebuah peluang. Nah, berarti peluang A itu sama dengan 0, kejadian itu tidak mungkin terjadi. Nah, terus PA-nya itu sama dengan 1, kejadian yang pasti terjadi. Nah, berarti PA 1 pangkat 1 atau min 1 kalau nggak salah ini, itu adalah 1 min PA atau peluang komplement ya. PA pangkat 1 itulah komplement dari A. Jadi peluang kebalikan dari peluang A-nya, 1 dibagi PA. Itu. Nah, saya ke contohnya. Ada 2 contoh di sini akan saya jelaskan. Contoh pertama. Nah, sepasang suami istri mengikuti sebuah keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki itu adalah berapa? Nah, kita sebuah kemungkinan pasangan itu memiliki anak ya. Yang dimiliki adalah 2 laki-laki, 1 laki-laki, 1 perempuan atau dua-duanya perempuan. Nah, sekarang ini ya, berarti NS-nya adalah 4. Nah, sekarang peluang paling sedikit 1 laki-laki. Nah, berarti 1 dikurangi peluang semuanya perempuan. Nah, di sini kalau semuanya perempuan itu adalah 2 ini ya. 1 kali muncul, 2 paling sedikit peluang semuanya perempuan. Maka 1 dibagi 4 karena kejadian yang perempuan semua adalah cuma 1 kali. Jadi peluang semua perempuan 1 dibagi 4. Maka peluang paling sedikit 1 laki-laki adalah 1 dikurangi 1/4, yaitu 3/4 itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua sebentar akan saya itu dulu. Nah, ininya. Oke, saya animasi dulu untuk keempatnya. Oke, yuk kita lanjutkan contoh kedua. Oke, contoh keduanya. Oke, contoh kedua dari komplement sebuah kejadian. Nah, contoh kedua, dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak, 10 diantaranya busuk. Diambil 5 buah salak. Peluang terambilnya paling sedikit sebuah salak tidak busuk adalah yang pertama, ini ada pilihannya A, 1 dikurangi 10 kombinasi 5, 50 kombinasi 5. Yang B, 1 dikurangi 40 C5, 50 C5. Yang C-nya 1 dikurangi 10 permutasi 5, 50 permutasi 5. Atau D-nya 10 C5 kombinasi 5, 50 C5. Atau E-nya 40 C5 dibagi 50 C5. Nah, kita cari penyelesaiannya. Nah, banyak salak itu adalah 50, 10-nya adalah busuk. Nah, diambil 5 salak, berarti R-nya adalah 5. NS-nya adalah 50 C5, karena dari 50 salak diambil 5. Nah, paling sedikit 1 salak tidak busuk, ya kan? Paling sedikit 1 salak dan tidak busuk. Nah, maka peluangnya semua salak 1 dikurangi peluang semua salak busuk. Karena di sini diambil 1 salak tidak busuk, berarti kan diambil peluang semua salak busuk dulu. Nah, berarti kebalikan dari peluang semua salak busuk, 1 dikurangi peluang semua salak busuk. Nah, 1 dikurangi 10 C5 dibagi 50 C5. Oke, kenapa? Kenapa 10 C5? Karena 10 salaknya adalah busuk dan diambil 5, ya kan? Nah, 10 salaknya kan busuk, diambil 5, berarti 10 kombinasi 5. Sedangkan 50 C5-nya diambil dari NS ini. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Itu contoh soal untuk peluang komplement. Nah, mungkin itu penjelasan tentang peluang dan peluang komplement dari saya. Untuk video berikutnya yaitu menjelaskan tentang peluang harapan, eh, akan lanjutkan setelah ini. Oke, di video berikutnya adalah peluang sebuah harapan. Ya, sekian untuk video peluangnya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.